Hai, apa kabar? Selamat pagi kalian semua. Sehat-sehat selalu ya. Aku harap semuanya sehat. Untuk tema kali ini adalah soulmate yang terbaik untuk kamu. Kita akan ungkap ciri-cirinya, siapakah soulmate kamu sebenarnya ya. Ingat, untuk bacaan ini adalah general reading. Kalau general reading berarti bisa vice versa, bisa nggak cocok, bisa cocok ya. Tapi jangan pernah untuk dipaksakan untuk energinya. Kemudian di sini untuk konsultasi itu bisa melalui WhatsApp. WhatsApp-nya harus pakai angka +1 ya. Harus ke nomor yang US. Kalau nomor yang satunya untuk pemesanan parfum itu berbeda lagi ya, teman-teman. Nah, kita langsung aja untuk aku akan bacakan untuk siang ini soulmate terbaik untuk kamu. Soulmate terbaik untuk kamu ya. Kita akan buka dulu. Sebenarnya soulmate ini tuh fungsinya untuk kamu tuh apa sih ya? Dia ini fungsinya untuk kamu apa dulu? Kita akan lihat beberapa di sini. Oke, di sini ada kartu Activated Art. Jadi untuk soulmate kamu itu memupukkan namanya rasa kepercayaan, kekuatan kamu untuk bertahan di dunia ini ya. Kamu dan dia itu memiliki kayak fase bertahan gitu ya, bertahan atas segala masalah dunia, bertahan atas segala masalah yang ruwet, bertahan atas segala masalah yang kalau aku bilang itu lebih seperti kayak masalah duniawi kayak gitu ya. Mungkin kerjaan, mungkin studi, mungkin hubungan, kalian itu bisa saling menguatkan. Yang kedua di sini dia ya ataupun kamu itu saling membantu dalam tindakan. Kalian itu punya koneksi intuisi yang kuat ya teman-teman. Jadi sebelum melakukan tindakan mungkin bisa aja dia minta izin ke kamu dulu, kamu minta izin ke dia dulu, meminta pendapat, meminta advice. Aku harusnya gimana nih, kok kayaknya aku nggak srek ya, menurut kamu seperti apa. Jadi dia tuh seperti teman komunikasi kamu, tetapi lebih kayak lebih deep gitu ya. Beda kalau kamu ngomong sama temen, beda kalau kamu ngomong sama keluarga kamu, tapi sama dia itu lebih kayak spesial gitu loh, karena dia adalah seseorang di luar sana yang bisa selalu memberikan advice terbaiknya untuk kamu, memberikan waktu, memberikan mungkin tenaga pikiran seperti itu. Kita lihat di sini. Kemudian kalian tuh sama-sama bisa saling menyembuhkan secara emotional healing. Misal nih, kamu hilang, dia sedih, terus dia yang hilang, kamu yang sedih gitu ya. Jadi lebih seperti kayak gini loh teman-teman. Kalau emotional healing itu lebih seperti kayak kamu dengar kabar dia, halo selamat pagi, kayaknya udah happy banget, udah recharge sampai setengah hari gitu. Nanti kalau dia hilang lagi, kamu lebih seperti kayak lesu, kayak baterainya udah soak ya, kayak nggak ada kabar, kamu kepusingan, dia pun begitu sama. Jadi nggak cuma dari sisi kamu doang. Ini aku melihatnya dari dua sisi antara kalian di hubungan ini gitu ya. Ada jump in. Nah, kalian itu semacam memasuki namanya Andromedian energi. Di sini kalian itu kayak masuk ke dalam satu lingkaran perubahan. Jadi dengan bersama kalian itu akan membawa sebuah perubahan yang lebih positif daripada sebelum-sebelumnya. Kalau mungkin kamu dengan pasangan kamu tidak merasakan perasaan ini, dengan dia entah somehow bagaimana kamu itu kayak merasakan merasakan kayak tarikan gitu loh. Oh, dengan dia aku tuh bisa melampaui batasan yang aku bisa gitu loh. Kamu tuh kayak merasa belum limit. Kamu merasa kayak petualangan hidup kamu itu menjadi pelajaran kamu yang masih kamu bisa forsirkan atau maksimalkan. Aku lihatnya seperti itu ya. Jadi bukan berarti kamu tuh hanya untuk have fun. Ada funnya, tapi banyak sekali pelajarannya di sini. Jadi ini adalah arti dia untuk kamu loh teman-teman.
aku ngelihatnya. Ya, dan dia pun begitu ke kamu karena ini koneksinya dua arah ya. Aku tidak bisa satu arah aja. Dan di sini oke. Kamu kalau sama dia itu mungkin ya ada yang merasa hidup kamu tuh lebih kayak rewards ya, banyak penghargaan atau banyak positif income-nya daripada negatifnya. Nah, dia pun begitu. Energi positif kamu itu juga menghilangkan sisi-sisi negatif dari dia. Cuman dalam hal ini mana yang lebih kuat itu tergantung dari kalian. Kalau kamu di sini rasanya banyak negatif, berarti dia yang positif. Jadi kayak kalian tuh kayak sumbu positif negatif, saling mengimbangi ya. Nggak semuanya positif, capek overload itu nggak. Kalau satu negatif, satunya mentransfer energi positif kayak gitu. Terus kamu merasa kalau sama dia kok kayaknya rezeki kok ada terus gitu loh. Walaupun kamu lagi sesusah-susah apapun, kayaknya kamu happy gitu ya. Dia pun begitu. Kalau dia lagi bokeh, lagi misalnya nggak dapat kerjaan selama deket sama kamu, rasanya kok kayak happy, kayak ada perasaan yang wah ini nih kayaknya aku nggak pernah nih sakit aja bisa senyum ya. Aku jadi jarang mengeluarkan air mata, bahkan aku udah nggak tahu nih, aku udah lupa caranya menangis. Tetapi once kalau dia menjauh dari kamu baru bisa nangis kayak gitu. Jadi kalian itu sebenarnya memang ada sisi ketergantungan ya. Aku lihat di sini ada sisi ketergantungan juga. Tapi kamu menganggap posisi ini adalah posisi yang menguatkan kamu. Mau dia seperti apa kayak pendapat orang ya, tapi kamu tuh udah kayak soulmate. Jadi kalau nggak ada dia rasanya apa yang kamu kerjakan tidak komplit. Kita buka dulu ya untuk siapakah dia. Sekarang kita masuk ke personalnya. Siapakah dia? Kita masuk ke personal ya. Kita lihat di sini. Satu. Kita buka dulu. Oke. Di sini aku melihatnya soulmate yang terbaik ya. Aku bilang yang terbaik untuk kamu. Dia itu ini ada energinya dulu ya, aku baca dari zodiaknya dulu. Ada Capricorn, ada Scorpio, ada Leo. Dimana sifat-sifatnya ini bisa kesatuan atau salah satu juga boleh, bisa kesatuan ya. Dia itu mungkin ya, dia itu takut kehilangan. Orangnya takut kehilangan karena dia sudah banyak kehilangan sebelumnya. Aku lihatnya seperti itu ya. Mungkin dia itu lebih dominan, mungkin dia adalah orang yang lebih bisa mengontrol kamu, mungkin kamu adalah sisi yang lemah, dia yang lebih dominan. Dia adalah orang yang istilahnya tuh protokoler gitu loh. Kalau misalnya dia bilang enggak, keinginannya kuat, jadi nggak bisa untuk digeser. Ibaratnya kalau A, B, B, aku lihat seperti itu ya. Orang ini kenapa dia bisa seperti itu? Dikarenakan dia tuh udah terlalu banyak kuat, terlalu menahan ego. Jadi banyak emosi dia yang nggak keluar sebetulnya, yang dia pendam sendiri, kesedihan gitu loh. Karena orang ini ya, mungkin kamu melihatnya dia adalah sisi complicated ya. Sisi complicatednya itu lebih berpikir seperti kayak, kok lu kalau misalnya ada masalah, kenapa lu nggak cerita sama gue? Kenapa lu hanya pendam sendiri, yang mengakibatkan pikiran gue tuh negative thinking terus, misalnya begitu, ya kan? Tapi dia punya alasan karena orang ini secara basically, secara pikirannya dia, ya, secara pikiran dia itu dia memang orangnya jiwanya tertutup ya. Karena di sini ada energi Capricorn juga. Ya, sama energi Scorpio, jadi banyak misterinya. Banyak misteri yang menjadi kayak misteri kamu. Semakin misteri, semakin kamu jadi detektif. Kamu tuh penasaran gitu loh ya. Karena dia di sini tuh kayak orang itu kayak tanpa emosi, kadang-kadang kamu lihat. Aku ngelihat dia umurnya sepantaran sama kamu, pemikirannya kolot gitu ya. Mau cowok mau cewek, dia pemikirannya kolot, tidak banyak yang dia ungkapkan. Kalau ngomong mungkin sedikit-sedikit,
Terus aku juga melihatnya lebih seperti kayak apa ya teman-teman, lebih seperti kayak hiding something, kayak terlalu banyak ketertutupan, terlalu banyak yang tidak di open ke kamu, yang membuat kamu kayaknya tuh kadang-kadang bisa membuat kesimpulan sendiri, yang aku bilang overthinking itu. Kita lanjut lagi ya di sini. 1, 2, 3. Aku melihatnya secara body ya, secara body, physically. Orang ini mungkin orang yang kelihatannya ya tidak yang strong banget ya, orangnya mellow. Kalau kita lihat dari fisik itu mellow, semuanya serba slow karena di sini ada kartu Pentacles. Kemudian kamu kayak nganggap dia itu kayak penampilannya dewasa ya, karena banyak pikiran mungkin. Terus ya mellow, jiwanya tuh mellow. Sebenarnya dia tuh jiwa yang kalau kita lihat dari body ya, dari fisik penampilan, dia itu kayak orang lemah gitu loh. Padahal dia tuh nggak seperti itu. Yang ku bilang dia tuh strong karakter. Lebih kayak berwibawa ya mungkin ya. Kalau aku ngelihat, kamu kalau ngelihat dia tuh kayak ada aura berwibawanya, terus ada aura yang kadang melemahkan juga. Kamu merasa dia adalah orang yang bisa kamu andalkan atas keluh kesah kamu, kayak gitu. Dan aku berpikir di sini dia tuh mengkonfrontir kadang-kadang ya, mengkonfrontir kalau bertemu sama kamu. Ya maksudnya gini, kayak misalnya kamu punya acara gitu loh, tapi dia yang kayak bisa ngatur ntar harus gimana gitu ya, contoh kayak gitu nih. Karakternya kuat teman-teman. Jadi ya mungkin ya kalau dari warna, dia suka warna merah, suka warna hijau, kuning ya, biru ya. Terus aku nggak lihat ada warna-warna cewek di sini, warna-warna maskulin ya, warna-warna berani gitu. Mungkin dia ada yang botak atau nggak punya rambut, mungkin dia ada rambutnya keriting, kemudian ada rambutnya yang agak beruban ya. Terus ada yang rambutnya ikal, aku lihatnya tidak lurus tapi ikal, rata-rata rambutnya slick gitu loh, tapi agak bergelombang. Kulitnya di sini sawo mateng ya, kita lihat aja dari gambarnya, ada yang sedikit putih dan sawo mateng, tapi tidak putih banget, mungkin putih-putih sawo mateng dan lebih ke gelap ya. Terus kalau untuk tinggi badan cukup standar tinggi, tidak pendek, aku lihatnya gitu ya. Secara body nggak ada yang gendut, aku lihat di sini. Cuman kayak kurang gerak gitu loh orangnya, kurang gerak, agak pasif ya, agak lama gitu loh dalam menyikapi sesuatu ya, karena dia itu orangnya lebih ke taktis ya, aku lihatnya ke teknik, jadinya tuh lama gitu loh. Dia tuh kayak menganalisa dulu. Apalagi ya, mungkin dia tuh anak pertama ya teman-teman, karena di sini tuh banyak posisi yang umurnya sebenarnya tuh sepantaran atau lebih tua, atau secara pikiran juga bisa kekanak-kanakan, bisa juga dia lebih muda ya. Antara umur tuh bisa ada yang lebih muda, sepantaran lebih tua ya. 3 itu sih masuk kategorinya, ada yang lebih tua atau sama atau lebih tua ya, pokoknya gitu. 3 kategori itu masuk. Apakah dia orang baru atau orang lama? Kita lihat dulu di sini, aku akan tambahkan. Oh ya, ini ada energi dari Taurus, Capricorn kuat ya, kemudian ada Cancer. Untuk orangnya, antara kamu kenal tapi mungkin tidak terlalu dalam tadinya gitu loh. Antara kamu tahu tapi kamu juga bingung, karena dia mungkin kadang ada, kadang enggak, datang pergi gitu ya.
Energi Capricorn lagi keluar muncul banyak. Orangnya tuh berarti posesif juga, dan menjaga kestabilan. Aku lihatnya gitu. Terus di sini aku lebih melihat begini sih, jika memang dia nih orang lama ya, ini adalah orang yang kamu pikirkan terus gitu loh, yang kamu bawa sampai sekarang. Jadi ya kehadiran dia sebetulnya ada dan tiada. Jadi ya kamu kayak merasa sendirian, even dia tuh ada, even dia tuh menghubungi kamu. Di sini ada energi Sagittarius ya. Jadi di sini memang kuat energi dari Capricorn, Cancer, Scorpio, Leo, Sagittarius, Taurus. Kemudian kita buka lagi dari jiwanya. Jiwanya dia itu seperti apa? Aku akan taruh di bawah sini ya. Jiwa. Oke. Dia ini menyenangi kestabilan ya teman-teman. Menyenangi kestabilan dalam bentuk apapun ya. Jiwanya dia itu mungkin ya sekarang nih ada kondisi yang dia sedang merantau atau lepas dari pasangan. Kalau dia memang sudah ada pasangan, kalau kamu karakternya kenal dengan orang ini sudah menikah, berarti dia sedang jauh dari pasangan, atau dia sedang trying to prove something to pasangannya bahwa aku bisa sukses dengan aku pergi dari kamu gitu ya. Aries, Virgo, Capricorn, Taurus, dan juga ada Aquarius. Karena ada energi yang journey, melakukan sebuah perjalanan atau moving on dari pasangannya. Secara jiwa dia mungkin ada merasa kesepian ya, karena mungkin kalau dia memang ada pasangannya, dia jauh dari pasangannya, lagi tidak bersama pasangan, atau memang memutuskan untuk just chill, just stay dulu lah masing-masing gitu. Aku ngelihatnya. Di sini aku juga melihatnya orang ini lebih berkarakteristik yang kayak dari brain ya, dari brain itu kuat, dari otak ya. Dia tuh banyak mikir dan kayak pikirannya konservatif ya teman-teman, tradisional gitu loh. Jadi kalau misalnya orang yang sukanya pakai mobile banking, mungkin dia sukanya manual ke bank atau dia nggak punya mobile banking, dia cuma punya ATM dan itu harus ngambil langsung tanpa harus pakai tanpa bisa ngecek melalui saldonya itu dari ini. Jadi dia harus datang ke ATM gitu loh, tidak membuat sesuatu yang terlalu teknologi ya. Dan orangnya itu kalau aku lihat irit dalam menggunakan uang, bijak dalam menggunakan uang. Apalagi ya, di sini sih sebenarnya barangnya ada yang branded, cuman tidak terlalu boros ya. Mungkin kamu yang lebih boros di sini. Apalagi ya, dia ini mandiri ya. Mandiri maksudnya biasa kayak kesepian mungkin ya. Jadi itu pikirannya itu kayak gimana how to survive di hidupnya dia dulu gitu loh. Orangnya realistik di sini, masih belum ada rencana untuk gimana. Tetapi inilah karakter dari mind body soul ya. Gitu. Dia bisa orang baru atau orang lama yang sebetulnya kamu pun di sini kayak merasakan mengemban, maksudnya merasakan sad story-nya dia, atau kamu di sini juga kayak ngerasa mau melangkah pergi dari dia kayak nggak bisa gitu loh. Jadi kamu tuh ada kayak codependency, dalam arti kayak keterikatan tapi tidak secara status, bisa jadi kayak gitu ya. Karena tindakan dia ke kamu tuh juga kayak masih timbang-timbang gitu, masih menimbang dikarenakan apa? Kita akan buka lagi ya, jadi biar kamu lebih jelas. Dikarenakan dia belum mapan ya. Karena kalau di sini ada kondisi yang aku lihatnya adalah dia di sini mencari
sesuatu dengan harus move on dari pasangannya, atau dia sedang mencari jati diri, dia sedang mencari finansial yang bagus, dia sedang menikmati new adventure yang atau petualangan yang baru, terus dia ada kerjasama baru dan dia harus pergi dari pasangannya, harus jauh. Ya ini kuncinya, dia di sini belum bisa juga ke kamu, ya, dikarenakan secara pribadinya aja tuh belum ada kesuksesan, gitu aku ngelihatnya. Dia belum nyaman dengan dirinya sendiri, belum ada prosperity, belum bisa mandiri, takutnya ketergantungan sama kamu dan itu nanti akan menjadi sulit, ya. Ini soulmate kamu, teman-teman. Jadi pelajarannya sudah kukasih, ciri-cirinya sudah kukasih beserta dengan zodiaknya. Kemudian apa sih pesannya dari dia? Pesan cintanya untuk kamu, ya. Apa yang dia rasakan? Apa yang sebenarnya mungkin bisa menjadi masalah? Mungkin yang ingin dia utarakan ke kamu pada saat ini. Kita akan lihat, ya. Apa yang dia ingin utarakan, apa yang dia ingin utarakan. Mau jahat mau enggak, kita harus dengerin, ya, karena ini agak sadis sih sebenarnya isinya kadang-kadang. Kalau lagi bagus bisa bagus, ya. Kita akan lihat di sini. Sebenarnya rasa dia gimana, pesan dia gimana, kita lihat, ya. Apa yang dia mau sebetulnya. Oke. Dia bilang gini, dia merasa tidak berguna, ya. Aku merasa rendah. Kamu tuh sebetulnya perfect. Kamu bisa dapat orang yang lebih dari aku. Kenapa kamu bahkan butuh aku? Di sini kamu tuh sangat unik. Kamu sebenarnya tuh bukan tipe aku, ya. Tapi entah kenapa ada somehow yang membuat kamu tuh menarik. Aku jatuh cinta sama kamu, aku terjatuh, aku tersimpuh di kaki kamu. Kamu gak tipe aku sih, gak tipe aku banget. Tapi aku jatuh cinta sama kamu. Kamu tuh unik, kamu berbeda. Ada sesuatu yang menarik dari aura kamu, dari senyum kamu, dari mata kamu. Itu yang membuat dia tuh kayak kek gitu. Dia butuh sesuatu yang valid, dia butuh sesuatu yang real gitu, ya. Kamu tuh sebenarnya punya banyak pilihan loh. Kamu tuh mau ninggalin aku juga bisa, hidup kamu tanpa aku pun gak apa-apa, aku rasa. Tetapi kenapa harus aku? Kamu tuh punya banyak pilihan. Kamu mungkin banyak orang yang suka sama kamu, yang sayang sama kamu, yang cinta sama kamu. Tetapi kamu kenapa ngelihat aku, si yang tidak berguna ini? Gitu, ya. Dia punya inner konflik di dirinya sendiri. Dia punya kayak perasaan yang rendah diri, tidak percaya diri. Dia bilang, tolong untuk bisa lebih sabar sama aku, karena aku tidak mengerti kenapa ada perasaan aneh seperti ini dalam diriku. Mungkin aku yang aneh, gitu loh. Mungkin aku yang aneh. Mungkin bukan kamu yang salah, aku yang aneh. Karena aku tidak bisa kayak express gitu loh. Terlalu banyak pressure, tekanan. Jadi orang ini tuh kurang relax, teman-teman. Ya. Di sini far, jauh. Dia bilang tuh dia sebetulnya nggak bisa jauh-jauh dari kamu. Aku ngelihatnya gitu. Jadi sebenarnya dia butuh kamu, dia ingin kamu, dia nggak mau jauh dari kamu. Tetapi ada beberapa pertimbangan, ya. Dia ini belum mapan. Mungkin dia pergi dari pasangannya di sini untuk memulai sesuatu yang baru. Bahkan kalau aku bisa lihat lebih kayak orang yang baru merantau. Ya, kenapa kamu harus pilih aku? Seseorang yang mungkin belum ada apa-apanya dibandingin yang lain-lain. Aku istimewanya nih apa? Rendah diri orang ini.
Di sini aku melihatnya dari hati yang terdalam, sebenarnya dia tuh memiliki gairah di sini. Ada sesuatu yang gila, ada chemistry kalian, ada ledakan-ledakan asmara yang aku melihat itu menuju pada satu kesenangan yang sama. Kalian punya hobi atau kesenangan tersembunyi bersama. Ya, kalian mungkin sama-sama aneh. Sama-sama kayak suka hobi apa, mungkin suka cabutin rumput, suka kembang sepatu, suka dibuat pancingan, mungkin ya, kita nggak pernah tahu. Hobi-hobi SD mungkin. Kalian tuh benar-benar falling in love, teman-teman. Udah nggak bisa kemana-mana. Jadi kemanapun kamu pergi, ya, malaikat cinta itu selalu mendatangkan dia lagi untuk kamu, dan bahkan mendatangkan kamu untuk dia. Ini bisa vice versa loh. Jadi nggak ada sesuatu yang kebetulan. Ini memang ada rencana dari malaikat cinta, bukan malaikat pencabut nyawa ya. Amit-amit. Di sini ada love call. Wow. Ketika kalian sedang message, berpesan ya, kirim pesan atau apapun, memikirkan, itu adalah sebuah panggilan cinta gitu loh. Dimana kamu bisa mengekspresikan cinta kamu, dimana kamu tuh kadang-kadang memberikan apa dia tuh memberikan sesuatu mungkin yang sebenarnya tidak romantis, tapi buat kamu tuh adalah pesan cinta gitu loh. Dan kamu selalu memberikan dia dengan ucapan-ucapan cinta yang membuat dia tuh kayak melambung sebetulnya. Tetapi tuh kamu tuh memabukkan. Orang ini itu sebetulnya lebih realistis sih, gitu. Tapi orang ini nggak bisa kamu tinggalin juga. Walaupun dia kayak jual mahal, walaupun dia kaku, kamu tuh semakin kayak, wah ini ada tantangannya nih. Berarti dia tidak murahan gitu kan. Berarti dia ada price-nya. Oke. Di sini aku melihatnya ya, pertemuan itu penting ya. Dan mungkin ada beberapa yang sudah bertemu. Kamu udah bertemu sama dia, nanti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan-pertemuan berikutnya ini akan menuju ke buah fase awal baru hubungan kalian. Aku lihatnya seperti itu. Jadi akan ada sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermunculan. Kalau kamu bilang hubungan ini tuh memang menyakitkan, ya ada beberapa di sini yang kulihat yang kayak menyakitkan ya. Karena lama menunggu, lama tidak ada kepastian. Tetapi di sini dia nggak bisa tanpa kamu dan kamu nggak bisa tanpa dia. Halangannya itu sebenarnya dari inner self masing-masing antara kamu sama dia. Entah kamu di sini ada yang mungkin ya secara realnya kamu sudah menikah, dia juga sudah menikah, atau dia masih belum siap trauma ya, melewati trauma-trauma hidupnya. Bisa jadi kayak gitu. Mungkin karena perpisahan, disakiti oleh orang yang dia percaya. Kamu pun demikian. Jadi kalian itu dipertemukan karena memang ada persamaan ya teman-teman. Jadi bukan karena kucuk-kucuk dewa cinta atau malaikat cinta itu langsung nempelin kamu sama seseorang yang kamu nggak tahu rimbanya, nggak gitu. Jadi kamu percayakan aja. Sekarang kita ambil lagi satu kartu Angel Answer ya, Angel Answer. Apapun jawabannya, mau jelek mau enggak, ya kita harus terima di sini. Kita akan lihat ya. Apa Angel Answer? Apa Angel Answer? Di sini recovery ya. Dengan adanya hubungan ini kalian itu bisa saling namanya nanti ke depannya ya, itu saling kayak recovery hidup masing-masing lah, ibaratnya mulai kayak mengulang kembali sesuatu yang baru, memperbaiki apa yang salah gitu. Recovery, menyembuhkan luka batin. Kalau salah satu di sini masih ada yang punya luka batin, kamu atau dia bisa jadi healer salah satunya. Sekarang malaikat sudah menyerah. Tergantung dari kamu. Kamu yang bisa tahu gimana rasanya dengan dia. Mau kamu menunggu, mau kamu pergi, itu udah up to you. Ya, up to you. Jadi nggak perlu namanya menunggu sinyal.
sekarang udah diserahkan sama kamu karena sudah ada yang terbuka di sini energinya. Aku lihat ya. Jadi udah nggak begitu yang penasaran. Kamu pun juga udah lebih strong. Kalau seandainya kamu mau pergi atau apapun, aku rasa di sini energinya juga nggak begitu yang sedih-sedih banget, ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kamu sama dia itu memang ada pelajarannya. Dan yang terakhir di sini kita lihat be assertive ya. Be assertive itu harus pandai kayak meriset lagi sebenarnya orang ini itu bener-bener nggak sih sama kamu gitu loh. Maksudnya kayak apakah orang ini tuh emang betul yang cocok untuk kamu, atau mungkin kamu bisa dari perilakunya dia itu bisa mengkomunikasikan apa yang harus dikomunikasikan, terbuka ya, jujur gitu. Jadi kalau aku lihat sih di sini udah it's up to you. Ini hubungannya mau di mana, terserah kalian. Hubungan ini mau dibawa ke jenjang apa. Tapi memang harus dilakukan dengan step by step. Kamu ingat, karena orang ini kalau aku lihat dari message cintanya ya, ada kayak kecenderungan untuk tidak menghargai diri sendiri. Jadi kayak agak mental down gitu loh, agak down secara emosional. Energinya lagi low banget, lagi sedih. Ada huruf F, ada huruf Z, O, K, I, D, Y, X, L, A, B, G, S, dan P. Jadi orang-orangnya ini ya teman-teman, kalau misalnya kalian merasa resonate, jangan lupa untuk di like, share, subscribe. Ikuti channelku Mela Morgan 2 dan juga Mela Morgan 1 ya, Mela Morgan aja. Kalau untuk yang mau personal reading silahkan cek di kolom deskripsi. Semuanya hanya di WhatsApp. Oke, WhatsApp yang +1 dan sifatnya berbayar. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you, I love you. Bye bye.